Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh,
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan, sudah di rumah-rumah angkat penyembahan. Yara nama yara lama 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 lama. Sikiara bayara bayara la bayara bashandara la batakara la bayara la bala bala bala. Kinara nama yara lama yara lama 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 lama. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian umat. Engkau yang kami sembah. Karena itu kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, di rumah masing-masing, dimanapun kami berada. Hadirat-Mu melawat kami Tuhan. Dan di hadirat-Mu kami dibaharui, diubahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan telah menuntun kami hingga kami boleh berada di bulan yang ketiga di tahun 2021. Tahun integritas, the year of integrity. Tuhan nyatakan terus pribadi-Mu atas setiap kami. Supaya kami terus diubahkan semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu ini. Urapi kami semua. Biar dalam ibadah ini setiap kami, jemaat-Mu yang ada di CK4. Tuhan, kami semua dibaharui, diberkati. Bahkan kami yang bergumul atas jawaban doa diberikan jawaban doa. Yang sakit disembuhkan. Yang letih, lesu, berbeban berat diberikan kelegaan dan pengharapan yang baru. Tuhan, terima kasih. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Cengkeram kami di dalam hadirat-Mu. Biar mata kami tertuju kepada Engkau. Telinga kami terbuka untuk mendengar setiap perkataan firman-Mu. Dan jamah hati kami untuk siap diubahkan oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Ya, tidak terasa kita sudah ada di bulan Maret. Dan hari ini kita sama-sama akan mendengarkan tuntunan dari Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Tapi bukan untuk sekedar kita ketahui. Tapi kita mau diubahkan oleh firman Tuhan. Dan tahun 2021 Tuhan memberikan tema adalah tahun integritas. The year of integrity. Dan saudara dikasih Tuhan, biar kita menjadi the man of integrity seperti Tuhan Yesus. Kita mau disempurnakan, kita mau dijadikan makin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Nah, puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kalau boleh saya berikan judul, khotbah saya itu berbicara tentang perjumpaan dengan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya melihat kehidupan daripada jemaat Tuhan, ya, orang-orang yang saya kenal, yang dijamah Tuhan, ya, mulai dari belum kenal Tuhan, melihat perubahan hidup mereka. Oh, saudara dikasih Tuhan, hati saya bersuka cita.
Bahkan sampai mereka dipakai Tuhan jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Wah, buat saya itu satu sukacita yang besar. Dan karena itu saya selalu berdoa biar setiap jemaat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubah setiap kita. Kalau kita alami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya kehidupan rohani kita itu akan berbeda. Saya boleh katakan ya, kualitas kehidupan rohani setiap kita itu bisa jadi menunjukkan bagaimana pengalaman pribadi kita berjumpa dengan Tuhan. Atau bisa saya katakan juga pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu akan membawa perubahan dalam hidup kita yang akan menunjukkan bagaimana nantinya kualitas rohani kita. Saudara dikasih Tuhan, saya tuliskan quotes demikian. Saudara nanti bisa baca. The experience of encounter with God will determine our quality of Christianity. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu juga menentukan daripada kualitas atau level kehidupan kekristenan kita. Mengapa saya katakan demikian? Saudara dikasih Tuhan, ada orang yang kenal Tuhan dari kata orang. Orang tuanya Kristen, anak-anaknya wajib Kristen, ikut Tuhan ke gereja. Di gereja dengar di sekolah minggu cerita tentang Tuhan Yesus. Tidak terlalu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Lalu kemudian ya cuma dari kata orang tahu tentang Yesus. Gak ada pengenalan sama sekali. Ini persis seperti saya dulu. Saya pun dulu gitu. Lahir dari keluarga Kristen. Orang tua saya seorang taat beribadah. Ya kalau di rumah dia sering kali cerita tentang Tuhan Yesus. Yes. Saya tahu cerita-cerita Alkitab. Kita suka lihat di sekolah minggu. Tapi jujur saya beritahu. Saya belum pernah mengalami yang namanya perjumpaan pribadi. Saya attach pribadi betul-betul ketemu, rasakan bagaimana Tuhan itu menjamah saya. Mungkin itu saudara. Orang-orang yang mungkin dulunya seperti ini. Tidak punya pengenalan akan Tuhan. Ya, lalu kemudian sampai pada satu titik diberikan pengenalan akan Tuhan. Dijamah Tuhan pada waktu saudara bertobat dan kenal Tuhan Yesus. Ayub dikatakan dalam Alkitab, dulu dari kata orang saja aku kenal tentang engkau. Dia berkata, aku tuh kenal engkau hanya dari kata orang saja. Itu sebelum dia mengalami pengalaman dengan Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau. Banyak orang Kristen yang memang Kristen secara KTP atau dari lahir Kristen. Saya mau beritahu saudara, tanpa pengenalan akan Tuhan, kekristenan kita akan dangkal dan begitu-begitu aja. Saudara dikasih Tuhan, ada orang yang lebih berbeda lagi, ini di atas daripada level tadi. Memang dari kecil, mungkin keluarga Kristen kenal Tuhan, tapi kemudian dia berusaha untuk mencari Tuhan. Dia belajar. Dia akan tahu kenal Tuhan, pengetahuannya mulai nyambung. Dia belajar, dia ikut dia bahkan sekolah Alkitab. Dia mengalami pengenalan akan Tuhan yang makin bertambah. Haleluya. Dan saya berdoa ada banyak jemaat Tuhan hari-hari ini masuk level yang demikian. Tapi ada juga level jemaat. Ya mungkin biasa-biasa saja sampai mengalami satu pengalaman yang mungkin sangat menyulitkan. Sakit penyakitkah, keadaan sukar. Di mana melewati masa itu tidak ada lagi pengharapan lagi. Lalu seketika ditolong Tuhan dan alami mujizat Tuhan. Dan tiba-tiba mengalami pengenalan akan Tuhan bahwa Tuhan itu ajaib luar biasa. Dapat firman dan itu nyata terjadi. Pengenalan akan Tuhan tiba-tiba langsung lompat dalam benak dia. Dia mengenal Tuhan lebih dekat. Dan biasanya orang demikian kemudian bersaksi tentang Tuhan luar biasa. Tuhan ajaib. Kenapa? Dulu dia gak begitu.
Tapi setelah dia punya pengalaman dengan Tuhan, dia berani, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mungkin ada di antara jemaat Tuhan yang seperti itu. Haleluya. Tapi ada lagi, alami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan pada level yang lebih lagi. Mereka mengalami pengalaman supranatural. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara supranatural. Yang mengubah kehidupannya. Dari tadinya orang yang jahat tiba-tiba alami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin tiba-tiba mengalami penampakan dengan Tuhan. Ada sahabat saya yang satu ketika dia mengalami seperti dibawa Tuhan. Lalu melihat neraka, betapa mengerikannya. Dan dia melihat surga. Dan dia diingatkan untuk menyampaikan berita itu. Begitu dia kembali, dia mengalami roh yang luar biasa. Menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Hidupnya diubahkan Tuhan. Karena sebuah pengalaman supranatural. Macam-macam. Ya, macam-macam orang mengalami pengalaman supranatural. Dalam perjalanan hidup saya pribadi, kalau saya bersaksi. Dimulai dari keluarga yang demikian tadi. Saya nggak tahu tentang. Sampai saya alami perjumpaan pribadi ketika saya bertobat terima Yesus. Saya merasakan seseorang datang. Menyentuh saya, menjamah saya. Menyadari bahwa saya ini orang berdosa. Saya mungkin gak lihat supranatural sedemikian. Tapi kemudian dalam pertumbuhan rohani saya melewati beberapa kali pengalaman supranatural. Yang membuat pengenalan saya akan Tuhan terus naik. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa bagi saya ini penting? Ketika saudara rindu untuk mengalami diubahkan makin serupa dengan gambaran Kristus. Maka sebetulnya hal yang paling penting saudara dan saya harus kenal siapa Tuhan Yesus. Saudara mau seperti seseorang yang saudara kagumi. Kalau nggak kenal, nggak pernah tahu tentang dia, nggak ada. Cuma bilang menjadi seperti Yesus, tapi nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah tahu tentang Tuhan Yesus. Katanya orang Kristen, tapi kehidupan Kristus nggak ada dalam dirinya. Saudara dikasih Tuhan, saya melihat ini hal yang penting. Ketika seseorang cuma kenal Tuhan Yesus dari kata orang lain, atau mungkin datang ke gereja dan hanya menjadi jemaat biasa, saya mah cuma nggak mau terlalu sungguh-sungguh. Saudara, saya cuma berkata berhenti dari berkata saya nggak mau sungguh-sungguh. Karena gak ada pilihan lain. Itu cuma akan tiba pada saatnya berhenti dan mundur. Saudara dan saya harus maju. Harus rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan untuk itu harus ada kerinduan. Tuhan, saya mau kenal Engkau lebih lagi. Saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang punya kehausan demikian, saya percaya Tuhan pasti akan menyatakan dirinya. Ketika saya rindu kenal Tuhan lebih lagi. Saya mengalami lawatan Tuhan. Ada saatnya di mana saya ketika melihat orang dipenuhi Roh Kudus. Ada orang dipakai Tuhan dengan tanda mujizat. Dulu saya bilang mereka sesat. Lalu saya bilang Tuhan ampuni saya. Kalau saya salah ampuni saya. Waktu saya cari Tuhan tiba-tiba saya dilawat Tuhan. Saya alami kepenuhan Roh Kudus. Dan itu mengubah hidup saya sampai hari ini. Ada banyak pengalaman-pengalaman rohani di mana saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan di situ saya diubahkan dalam pengenalan yang lebih lagi tentang Tuhan. Saya diperlihatkan kasih kemuliaan. Dalam beberapa kali ministry saya mengalami di jamaah Tuhan melihat penglihatan. Tuhan memperlihatkan, menyatakan dirinya. Di situ saya diubahkan pada apa yang saya kenal tentang Tuhan saya. Pengenalan pribadi saudara akan makin dalam ketika saudara alami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Ada dua istilah yang boleh saya gunakan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama yang sering kita dengar encounter with God. Atau yang tadi saya katakan perjumpaan dengan Tuhan. Ini mengenal Tuhan dari proses tadi. Makin lama makin kenal Tuhan. Waktu kita belajar, kita cari Tuhan, kita doa, kita dapat pengenalan akan Tuhan. Ada satu ayat dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6.
Dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Orang yang mencari Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, saudara pasti akan mengenal dia. Saudara pasti akan menemukan dia. Saudara pasti akan melihat pengenalan akan Tuhan yang baru lagi. Saya rindu di tahun 2021 ini. Ayo kita punya kerinduan yang demikian. Kita mau kenal Tuhan. Saya teringat kisah tentang Zakheus. Zakheus dalam Alkitab kita tahu ya. Di Alkitab ada kisah di mana dia seorang pemungut cukai, ya, orang yang mungkin di mata orang lain dia ini orang yang hidupnya betul-betul tidak baik, memeras orang banyak, ya hidupnya jahat di mata banyak orang. Satu kali dia melihat kerumunan dan dia mendengar tentang Yesus. Zakheus bisa saja cuekin itu, siapa? Gue gak peduli. Dia gak akan pernah tahu. Tidak akan pernah ada sesuatu pengalaman yang luar biasa dan namanya tidak akan pernah tercatat di dalam Alkitab, kitab Injil. Tapi satu ketika dia menyadari dia orang yang berdosa. Dia nyadari dia gak beres. Dia pengen tahu. Dia udah dengar tentang Yesus. Dan ketika dia tahu itu, dia berusaha mencari Tuhan. Dia naik ke atas pohon itu, dia lihat Yesus. Sekali dia lihat Yesus, itulah hari di mana hidupnya diubahkan. Tiba-tiba Tuhan Yesus lihat dia. Zakheus turun, saya mau makan di rumah. Kaget. Semua orang juga kaget. Tapi itulah hari pemulihan yang mengubah seorang Zakheus dari hidup yang jahat memeras orang lain menjadi hidup yang penuh dengan belas kasih dan jadi berkat buat banyak orang. Saya berdoa, saudara akan alami pengalaman dengan Tuhan demikian. Murid-murid Tuhan Yesus, dari nelayan, macam-macam apa profesi mereka. Satu kali berjalan, mereka bertemu dengan Yesus, mereka lihat Yesus. Tuhan Yesus mengajak mereka. Itulah hari ketika mereka ketemu Yesus. Di situ mereka diubahkan. Saudara dikasih Tuhan, banyak pengalaman dalam Alkitab orang yang ketemu sama Tuhan Yesus, rindu ketemu Tuhan Yesus, makin diubahkan. Tapi kita tahu ada satu tokoh yang luar biasa, namanya Daud. Raja Daud, dia sejak muda rindu kenal Tuhan, dia rindu cari Tuhan. Bagaimana caranya? Dia suka memuji Tuhan. Dia suka bermazmur, dia nyanyi meninggikan Tuhan. Setiap kali dia nyanyi memuji Tuhan, dia alami yang namanya pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Karena itu saya percaya, Daud setiap kali dia memuji menyembah Tuhan, dia alami perjumpaan dengan Tuhan di hadirat Tuhan. Karena itu saya lihat mazmurnya itu naik meningkat dalam pengenalan, pengalaman lebih lagi. Saya percaya ketika Daud dibawa ke istana, main kecapi, roh jahat hingga pada Saul itu lari. Itu bukan pengalaman pertama. Dari mana orang istana kasih rekomendasi kepada raja? Raja Saul, oh di negeri ini ada seorang yang kalau main kecapi, wah dahsyat. Itu roh jahat lari, pasti ada reputasi itu yang terdengar dari telinga ke telinga. Daud sudah ngalami dari muda, di jalan, di mana dia main kecapi, dia nyanyi. Itu even orang jahat lari, mungkin ada pengalaman-pengalaman di mana orang kerasukan setan juga hilang, cuma tidak tercatat di Alkitab. Sampai reputasi itu sampai ke istana. Dan Daud di-invite, ayo ke istana, kau main musik, raja ini suka kerasukan. Waktu dia main, roh jahat lari. Saudara dikasih Tuhan, dia punya pengalaman rohani dengan Tuhan ketika dia memuji menyembah Tuhan. Sudahkah saudara punya pengalaman rohani waktu menyembah Tuhan? Kita dalam gereja mengajarkan kita pujian penyembahan, praise and worship. Waktu kita worship, kita akan kenal Tuhan lebih lagi. Karena itu worship saudara dan saya bukan sekedar di mulut, bukan sekedar nyanyian. Oh lagu ini saya suka. Saya selalu ajarkan jemaat Tuhan, menyembah itu menyatakan kasih sama Tuhan. Kita rasakan ketemu sama Tuhan. Lalu kita mau ikut Tuhan.
Ini yang dinamakan mencari Tuhan dengan segenap hati. Saudara mesti datang ke hadiratnya. Cari kenal dia. Ketemu dengan Tuhan. Dan tiap kali Tuhan nyatakan pribadinya dalam hidup kita. Mungkin cuma sepotong-sepotong. Ini dulu. Kamu kenal ini lagi. Nanti kamu imannya naik lagi. Karena itu jangan berhenti menyembah Tuhan. Seperti Daud. Dia berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena itu saya mau katakan begini. Penyembahan itu adalah alat di mana Tuhan pakai untuk kita menuju keserupaan dengan Kristus. Karena setiap kali sudah menyembah Tuhan, sungguh-sungguh engkau akan mengenali dia lebih lagi. Saudara dikasih Tuhan, saya mengalami. Saya mungkin bukan seorang hamba Tuhan yang melalui sekolah formal menjadi seorang pendeta. Di Gereja Betel Indonesia lebih kepada pengalaman dan karunia Tuhan. Ada training, ada pelatihan. Tapi bukan sekolah formal. Tapi saya kenal dia melalui pengalaman pribadi. Dibawa Tuhan. Saya alami pengalaman dengan Tuhan. Saya berdoa saudara pun akan mengalami itu. Yang mau katakan amin. Haleluya. Saya menyanyikan satu pujian. Pleasing you, worship you forever, Lord. You will be my God. Loving you and follow you each day I live. I want to know you more. Nyanyian ini berkata, menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan. Selamanya Tuhan, Engkau adalah Allahku. Ini satu keyakinan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Loving you and follow you. Mengasihimu Tuhan dan mengikut Engkau. Each day I live, setiap hari saya hidup. I want to know you more. Saya mau kenal Engkau lebih lagi. Penyembahan akan buat kita kenal Tuhan lebih lagi. Mari angkat tanganmu, taruh tangan satu di dada, ikuti nyanyian ini. Saudara lihat liriknya, katakan, pleasing you and worship you forever, Lord. You will be my God. Loving you and follow you each day I live. I want to know you more. Each day I live, I want to know you more. Tuhan bawa kami dalam pengenalan lebih lagi akan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang mau katakan amin. Berjumpa dengan Tuhan yang pertama tadi saya katakan encounter with God atau perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua saya pakai istilah encountered by God. Dijumpai oleh Tuhan. Yang kedua ini begini. Ini benar-benar kasih karunia. Tuhan memilih seseorang dalam kasih karunia-Nya. Orang ini kemudian dijumpai oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dengan dia. Tuhan nyatakan kemuliaannya kepada orang ini. Saya teringat satu ayat dalam Yehezkiel 1 ayat 28. Yehezkiel ketika dijumpai oleh Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan ini yang dikatakan Yehezkiel. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Ini pengalaman supranatural dijumpai oleh Tuhan. Ketika melihat itu, apa yang dilakukan Yehezkiel? Dia sujud menyembah. Oh haleluya. Semua pengalaman dijumpai oleh Tuhan akan berujung kepada penyembahan yang sungguh. Dan
Hidup yang diubahkan, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Abraham kita kenal di Alkitab sebagai bapa orang beriman. Abraham dijumpai oleh Tuhan dari yang bukan siapa-siapa menjadi bapa orang beriman. Waktu dia dijumpai oleh Tuhan, dia di tengah keluarganya di Ur Kasdim. Kenapa Tuhan pilih Abraham? Saudara dan saya nggak bisa tanya, nggak bisa jawab, sorry. Kita nggak perlu nanya kenapa Tuhan pilih Abraham. Kenapa nggak dipilih itu ponakannya Abraham? Kenapa nggak dipilih itu saudaranya? Atau Tuhan kenapa pilihnya seseorang dari Ur Kasdim? Kenapa nggak Tuhan pilih seorang dari Ethiopia atau dari Roma? Pada waktu itu enggak, yang Tuhan pilih dari Ur Kasdim. Ada seorang di sana di satu titik tertentu di permukaan bumi. Ada seorang yang bernama Abram. Dipilih Tuhan. Sesudah dia dijumpai Tuhan, hidupnya berubah. Karena dia ikut, dia follow. Dan ada satu kebiasaan Abram yang luar biasa. Kemanapun dia pergi, dia akan bangun mezbah. Dan tiap kali dia bangun mezbah, dia alami perjumpaan lagi dengan Tuhan. Dituntun pada the next level. Bangun mezbah lagi, ketemu Tuhan. Dia alami perubahan. Dia dibawa pada pengenalan lebih lagi. Janji Tuhan yang luar biasa. Kalau saya khotbah soal Abraham, wah panjang sekali. Ada banyak pengalaman supranatural. Itulah Bapak orang beriman. Kemudian kita tahu tokoh Musa di Alkitab. Musa dijumpai oleh Tuhan. Tuhan sengaja jebak Musa dalam sebuah pengalaman. Ketika dia sudah dalam pelarian, sudah sedemikian lama, bertahun-tahun. 40 tahun pertama hidupnya dia ada di istana, hebat sekali. Tapi 40 tahun kedua dari hidupnya, dia ada di pengasingan. Sampai satu kali Tuhan menjumpai Musa di padang gurun. Musa lagi menggembalakan kambing domba yang tersesat, dia lagi cari, tiba-tiba semak belukar menyala. Wush. Dia ketakutan. Ada suara berkata, tanggalkan kasutmu, tempat kau berdiri kudus. Kemuliaan Tuhan tiba-tiba nyata. Musa diubahkan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika dia dijumpai oleh Tuhan. Itulah pengalaman yang mengubah hidup Musa. Dan tiap kali dia datang berhadapan muka dengan Tuhan. Tuhan sampai bilang, waktu Tuhan menegur Harun dan Miriam. Waktu Tuhan menegur bangsa Israel. Tuhan sampai mention Musa. Ini orang yang paling lemah lembut hatinya. Kok kamu berani-berani mengusik? Tuhan pernah bilang, Musa ini yang bicaranya itu berhadapan muka dengan aku. Wih, saya baca itu saya mikir Musa ini benar-benar spesial. Ya. Dia punya pengalaman encounter with God itu luar biasa. Dan ini orang-orang yang saya sebutkan tadi. Orang-orang yang dijumpai oleh Tuhan. Tuhan sendiri menjumpai mereka dengan caranya. Dipilih dalam kasih karunia. Dan dipakai dengan dahsyat. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa memiliki kelemah lembutan. Yang sedemikian saya mau katakan inilah karakter ilahi. Inilah the man of integrity. Dan itu terjadi kepada Musa. Ketika dia terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab Musa itu berhadapan muka dengan muka. Sampai mukanya penuh cahaya. Bangsa Israel gak berani melihat dia. Saudara, kalau kita banyak ketemu Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan memancar dalam hidup kita. Katakan amin. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bro, banyak jemaat Tuhan yang rindu ketemu Tuhan. Rindu alami perjumpaan dengan Tuhan. Ayo angkat tanganmu, nyanyikan bersama-sama saya.
bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kalau sudah suka menyembah Tuhan dalam bait-Nya Tuhan, saya percaya nanti kemuliaan Tuhan memancar atas hidup kita. Kita diubahkan, dibaharui, makin serupa dengan Tuhan. Memiliki karakter rohani yang kuat. Orang yang lemah lembut hatinya. Orang yang diberikan otoritas dalam kepemimpinan dan pelayanan yang luar biasa. Yang hidupnya dipenuhi dengan tanda-tanda dan mujizat. Karena dia sering ketemu dengan Tuhan. Rasul Paulus. Ini tokoh terakhir, contoh buat saya bagaimana orang yang dijumpai oleh Tuhan. Dia orang yang giat dalam pelayanan. Dia pikir dia sudah berbuat baik. Ya, ikutin hukum Taurat. Bahkan dia akan membunuh orang-orang Kristen. Dia mengejar mereka karena dia pikir dia benar. Tapi Tuhan lihat Paulus. Dan Tuhan menjumpai Paulus. Saulus waktu itu namanya. Saulus dijumpai oleh Tuhan. Encountered by God. Dan pada waktu dia dijumpai Tuhan, dia tersungkur, dia dengar suara itu berkata, dia gak bisa lihat. Dan habis itu dia buta. Dia alami pengalaman rohani supranatural. Yang mengubah Saulus menjadi Paulus. Menjadi rasul yang dicatat perbuatannya, pekerjaan pelayanan yang dahsyat luar biasa. Sudah dikasih Tuhan. Adakah kita merindukan Tuhan? Pakai saya. Tuhan, hidup saya dalam rencana-Mu. Jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Saya rindu hari-hari ini. Justru di masa pandemi. Ketika saudara banyak di rumah. Ambil banyak waktu menyembah Tuhan. Engkau akan alami encounter dengan Tuhan. Bahkan saya berdoa saat ini. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya berkata akan ada orang-orang yang mengalami dijumpai oleh Tuhan. Saudara akan mengalami sebuah pengalaman rohani yang berbeda. Hidupmu diubahkan, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang belum berbahasa roh, minta. Saya berdoa saudara penuh Roh Kudus. Supaya saudara masuk pada dimensi yang lebih lagi. Engkau akan ketemu Tuhan. Engkau akan alami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupmu. Keluargamu akan diubahkan oleh Tuhan. Hidupmu akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Engkau akan melakukan seperti Kristus lakukan. Oh, Rabaya Shandara Labalabala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari sekali lagi angkat tanganmu dan nyanyikan bersama saya. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Katakan sekali lagi menjadi doa kita. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bapa meteraikan firman ini. Sehingga setiap kami hatinya dibakar dengan kerinduan. Berkobar-kobar dengan satu kerinduan untuk alami encounter dengan Tuhan.
Biar setiap kami mau mencari Tuhan dengan sungguh hati. Biar setiap kami merindukan mengenal Tuhan lebih lagi. We want to know you more, Jesus. We want to know you more. Berkati juga kami sebentar. Kami akan melakukan perjamuan kudus. Yang adalah perjamuan Tuhan sendiri. Mari jemaat Tuhan persiapkan roti dan anggur. Atau biskuit atau mungkin minuman yang berwarna merah. Yang adalah gambaran darah Yesus. Roti yang adalah gambaran tubuh Kristus. Mari kita datang kepadanya dengan iman. Dan biarlah kita beroleh persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Karena itu bukan lakukan biasa-biasa. Mari hari ini lakukan dengan penuh kerinduan untuk alami pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Oh rabaya syandara labata karalabaya rabaya shika. Buka hatimu di rumah-rumah. Tuhan, Kau melihat hati setiap anak-anak-Mu, kerinduan mereka untuk mengenal Kau lebih lagi. Meteraikan kami melalui perjamuan kudus pada saat ini Tuhan. Oh rabaya syandara labalabalabalabalab. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dan setiap kali kami melakukannya, kami mengingat akan korban Kristus di kayu salib yang telah mati bagi kami. Yang telah menebus dosa-dosa kami. Yang telah mengorbankan nyawanya. Supaya kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih menyimpan dosa pelanggaran. Ampuni. Katakan sama-sama saya, ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni. Kalau saya masih belum sungguh-sungguh. Tapi biar setelah ibadah ini saya mau sungguh-sungguh mencari Engkau lebih lagi. Memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan. Kita siap masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Oh riara lama. Ucapkan syukur dengan suara kita, katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah mati bagi kami, menebus kami. Kami tahu Tuhan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dari waktu ke waktu kami diubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami di rumah-rumah saat ini Tuhan. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Celikkan mata kami untuk memandang kepadamu ya Tuhan. Oh rabaya syandara laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat ucapan syukur, nyanyikan bersama-sama saya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku,
Ya Tuhanku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba mau berdoa. Setiap jemaatmu di rumah-rumah, alami perjumpaan dengan Tuhan. Di masa-masa pandemi ini justru Tuhan, kami disingkapkan banyak hal untuk kami mengenal Tuhan lebih lagi. Dan bawa kami terus naik dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Kami tidak mau berhenti dan merasa puas secara rohani. Tapi kami mau haus dan lapar akan Engkau. Biarlah Tuhan setiap jemaatmu di rumah-rumah juga mereka alami pengalaman-pengalaman, bukan hanya pengalaman spiritual, supranatural, tapi mujizat-mujizat dari Tuhan akan dinyatakan dalam hidup mereka. Tuhan, terima kasih Kau berkati setiap jemaatmu. Berkati keluarga-keluarga dengan cara yang ajaib. Sehingga mereka akan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Allah yang perkasa, sungguh nyata kami kenal. You are the God that healed me. Engkau Tuhan yang menyembuhkan aku. Itu sungguh nyata. Dan itu yang akan disaksikan oleh umatmu. Engkau Allah yang memberkatiku. Oh Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Sungguh Tuhan, kami melihat itu terjadi. Dan kami boleh menjadi saksimu, menyaksikan perbuatanmu yang besar. Tuhan, pakai setiap jemaatmu. Dan biar setiap kami pribadi demi pribadi diubahkan makin lama serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami sesuai dengan firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, Engkau akan terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama umat Tuhan katakan, amin.